彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。Bayi api yang bisa melepaskan api lotus pembantaian, Xiao Yan secara alami mengerti apa artinya ini di dalam hatinya. Bayi api ini akan menjadi bantuan terbesar Xiao Yan. Xiao Yan dan Sun Er saling pandang. Mereka bisa melihat beberapa sukacita di mata pihak lain. Jelas, evolusi Flame Surgawi telah melampaui harapan mereka. Hal kecil yang dimainkan dengan pembasmian api lotus yang mengambang di sekitar tubuhnya. Setelah itu, bayi itu melebarkan mulutnya dan menelan lotus api sebelum sekali lagi mengulurkan tangan kecilnya yang lembek untuk memeluk lengan Xiao Yan. Dia mulai menggosoknya lagi. Dengan mengandalkan perasaan aneh yang dia rasakan, dia muncul seperti hewan peliharaan kecil, yang melihat Xiao Yan sebagai kerabat terdekatnya. Bayi api segera menjadi sedih begitu dia mendengar nama Xiao Yan secara acak memilih. Mulutnya berteriak, "Yiwa," sebagai protes. Tetapi Xiao Yan hanya tertawa ketika dia mendengar keberatan ini sebelum berkata, "Yi kecil, cepat kembali. Kami akan meninggalkan tempat ini." Xiao Yan tiba-tiba menundukkan kepalanya. Matanya sangat lembut saat mereka membelai kecantikan di depannya. Wajah Sun Er langsung memerah di bawah mata panasnya yang mendidih. Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut bertanya, "Apa itu?" "Aku akan menemukan waktu untuk pergi ke klan Gu untuk mengajukan pernikahan setelah kami kembali. Ayo pergi." Xiao Yan mengulurkan tangannya dan melilit pinggang Sun Er yang lembut, halus, dan tanpa tulang, menariknya ke pelukannya. Tangannya yang lain merobek ruang di depannya saat api merah muda muncul di jarinya. Dia menunjukkan jarinya dan ruang ini, yang menyebabkan banyak bintang 5 Dousheng merasa tak berdaya, dengan paksa terpecah, membentuk garis retak besar. Xiao Yan memeluk Sun Er lebih dekat dan melangkah ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Tubuhnya bergoyang dan dia menghilang bersama dengan retakan spasial itu. Alam api setan ini akhirnya menjadi benar-benar diam setelah Xiao Yan dan Sun Er pergi. Dunia ini juga tidak akan pernah muncul lagi di masa depan. Secara bertahap akan terlupakan di sungai waktu yang panjang. The Demonic Flame Plains adalah pegunungan hijau yang subur 2 tahun yang lalu, tetapi telah berubah menjadi dataran putih 2 tahun lalu. Banyak retakan sepanjang 10.000 kaki yang tersebar di dataran seperti lipan yang sangat besar. Gelombang panas yang sangat besar meningkat dari kedalaman retakan ini, yang menyebabkan daerah ini tampak luar biasa kering. Dataran ini telah dibuat setelah api menyembah Demonic Lotus telah turun 2 tahun lalu. Dentang! 2 pedang berat yang dikelilingi oleh kuat Douki dengan keras bentrok satu sama lain, memaksa Taman untuk menembak. Salah satu pedang jelas tampak lebih lemah dari yang lain. Tubuh pemilik pedang dipaksa mundur puluhan langkah. Wajahnya memucat dan mulut penuh darah menyembur keluar, tapi dia tidak peduli dengan lukanya. Matanya dengan cepat menyapu dia dan matanya menjadi merah terang setelah melihat saudara-saudara yang terluka parah. TSK, Komandan Liu, menyerahkan batu api iblis. "Kami telah memantau kamu selama lebih dari setengah bulan." Sosok manusia itu, yang telah melukai pria satunya dengan pedangnya, melangkah melalui udara kosong dan tertawa aneh. Dia mengenakan jubah hitam. Dari penampilan lencana di dadanya, sepertinya orang ini adalah seseorang dari Hall of Souls. Biaya. Puluhan orang itu mulai terengah-engah setelah mendengar perintah ini. Setelah itu, mata mereka memerah saat mereka menyerang ke arah pengepungan. Seorang lelaki di belakang sesepuh mengungkapkan ekspresi sinis saat dia dengan hormat menjawab.
Dia akan melangkah maju ketika dia menemukan bahwa itu tubuhnya tiba-tiba terhenti. Pria ini bereaksi dengan cepat. Kejadian tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang berhenti. Tokoh-tokoh dari Hall of Souls itu berisi ketakutan yang tebal saat mereka melihat mayat tanpa kepala. Pria beku itu, yang posisinya tampak jauh lebih tinggi daripada yang lain, melirik dua sosok yang muncul di udara dengan ekspresi ketakutan. Sosok pria dan wanita itu secara bertahap mengeras di langit. Anehnya, mereka adalah Xiao Yan dan Sun Er, yang telah keluar dari dunia api setan. Pria itu bertindak tegas setelah pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia tidak mengatakan apapun yang tidak perlu saat tubuhnya mundur. Dia hanya berteriak keras setelah menarik 100 langkah. Individu yang tersisa mengungkapkan ekspresi yang berbeda setelah melihat bahwa pria itu berbalik dan melarikan diri. Setelah riak tak terlihat ini menyebar, lusinan individu yang melarikan diri itu tiba-tiba terhenti. Setelah itu, kepala mereka terbang ke langit sebagai pilar darah yang menyertai mereka. Akhirnya, mereka mendarat di tanah dengan berdenyut-denyut. Darah segar mencelupkan tanah sampai tampak sangat berdarah. Rasa dingin naik ke dalam hati kelompok Komandan Liu setelah melihat tindakan ini. Luar aliansi. Xiao Yan merasa sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata orang ini. Tampaknya Sky Menshang Lions telah berkembang secara signifikan selama tahun-tahun ini. Distribusikan pil obat ini. Mereka yang masih memiliki nafas tersisa sepertinya tidak akan mati. Xiao Yan menjentikkan jarinya. Sebuah botol batu giok mendarat di tangan Komandan Liu. Komandan Liu meraihnya dan matanya langsung melebar. Pil obat dalam botol batu giok semua dipenuhi dengan spiritualitas yang lebat. Aroma obat yang menetes keluar dari mereka adalah sesuatu yang bahkan pil tingkat tertinggi yang mereka temui, pil obat tingkat 6, tidak bisa dibandingkan dengan. Xiao Yan mengangguk ketika dia mendengar tentang berbagai peristiwa yang telah terjadi di seluruh dataran tengah selama 2 tahun terakhir. Baik ekspresi Xiao Yan dan Sun Er secara drastis berubah setelah Komandan Liu menyebutkan bahwa klan Xi telah menghilang secara misterius. Mata Komandan Liu menyapu sekelilingnya setelah Xiao Yan mulai merenungkan berita yang dia dapatkan. Komandan Liu ragu sejenak sebelum dengan hati-hati membuka mulutnya untuk mengatakan, ada aula cabang Hall of Souls tidak jauh dari sini. Xiao Yan mengangkat alisnya dan bertanya setelah mendengar informasi ini. Xiao Yan membelai dagunya dan sedikit mengangguk. Liu memerintahkan dan yang lainnya merasa sedikit gembira ketika melihat dia mengangguk. Mereka berpikir bahwa itu telah meyakinkan elder ini untuk pergi ketika mereka terpana oleh kata-kata berikutnya. Kamu tahu di mana itu, kan? Bawa aku ke balai cabang itu. Seorang anggota unit mengungkapkan ekspresi depresi. Apa yang harus kita lakukan? Ada elit Dousheng yang hadir di aula cabang itu. Tapi, sekelompok besar orang ini saling berhadapan. Ruang itu sendiri sekali lagi berfluktuasi sementara semua orang diam. Komandan! Semua orang bersukacita setelah memverifikasi bahwa mereka bertiga masih hidup. Mereka buru-buru menyerbu ke depan. Komandan Liu akhirnya pulih setelah mendengar suara-suara kecil di sekitarnya. Dia menggelengkan kepalanya saat tiba-tiba berkata, di masa depan, aula cabang Hall of Souls akan berhenti ada di Demonic Flame Plains. Saint Hun King yang terkenal juga akan menghilang. Semua orang terkejut setelah mendengar berita ini sebelum mereka tiba-tiba pulih. Komandan Liu terkejut. Semua orang tiba-tiba mengangkat kepala mereka. Xiao Yan gege, klan Gu benar-benar mengalami pukulan karena hilangnya klan Xi. Xiao Yan melihat ke langit barat laut dari puncak gunung hijau. Suara lembut dan indah Sun Er menggelitik telinganya. Dia merasa sedikit emosional. Dia secara alami mengerti bahwa hilangnya Sun Er selama 2 tahun akan menyebabkan keributan besar dalam klan Gu, jadi dia harus melakukan perjalanan kembali sekarang setelah dia melarikan diri. Plus, ada berita tentang klan Xi. Sun Er, aku telah berjanji bahwa aku akan pergi ke klan Gu untuk mengusulkan pernikahan. Tangan Xiao Yan dengan lembut mencapai udara di depannya saat dia mengepal, seolah-olah dia ingin meraih sosok yang telah menghilang ke kejauhan. Dia dengan cepat menarik emosinya beberapa saat kemudian sebelum matanya secara bertahap menyempit. Dia telah berhasil memahami situasi saat ini antara aliansi Sky Menshang dan Hall of Souls selama perjalanannya. Pertarungan panas yang berapi-api antara kedua pihak telah jauh melampaui harapannya. Saat ini, tidak ada pihak yang akan beristirahat sampai yang lain telah meninggal.
The Hall of Souls telah menghancurkan cukup banyak kota aliansi Skymanshaft, sementara aliansi telah menghancurkan beberapa kantor cabang. Para eselon atas benar berhasil menahan, tetapi kedua pihak masih bisa digambarkan telah terbunuh sampai mereka gila. Tentu saja, Xiao Yan secara alami tidak akan keberatan dengan situasi ini. The Hall of Souls adalah musuh yang mematikan baginya, dan mustahil bagi mereka untuk berdamai. Dia pernah memikirkan kemungkinan situasi saat ini, tetapi dia tidak mengira akan tiba begitu cepat dan ganas. Kematian dan cedera tidak dapat dihindari ketika dua harimau bertarung. HMPH, mereka sangat arogan. The Hall of Souls benar-benar berani mengucapkan kata-kata berani seperti itu dengan Xiao Chen dan leluhur dari Pil Tower di sekitar. Beberapa snort rendah bisa terdengar di sekitar aula setelah suara Feng Zunze telah mencapai semua orang. Kekuatan kuat yang dimiliki oleh aliansi Skymanshaft selama tahun-tahun ini sangat mengesankan. Kalimat terakhir seperti bom berat yang menyebabkan aula bergetar. Suara serak tiba-tiba terdengar di dalam aula yang terkejut. Hampir semua orang menjadi tenang saat suara ini terdengar. Banyak pasang mata bergeser ke sudut aula. Sosok kurus diam-diam duduk di tempat itu. Ekspresinya sama membosankan seperti zombie. Sosok kurus ini adalah Xiao Chen. Leluhur klan Xiao Xiao yang telah diselamatkan dari ilusi api setan saat itu. Xiao Chen hanya menyuarakan nama ini dengan mulutnya. Setelah itu, dia kembali menjadi pendiam. Hanya seorang individu yang sangat kuat yang bisa merasakan bahwa itu ruang di sekitarnya secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda runtuh, seperti hatinya mengalami fluktuasi emosi yang intens. Mengapa klan Hun mengirim iblis tua seperti itu? Bukankah mereka takut tidak menyenangkan klan Gu dan 3 klan lainnya? Leluhur Huoyun mengerutkan kening dan bertanya. Bintang 6 Dou Sheng, meskipun ia telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya dan rusak parah hingga ke bintang kedua kelas Dou Sheng dengan bantuan beberapa pil obat, ia masih merasakan tekanan tak berdaya ketika menghadapi tingkat ini. Saat ini, klan kuno ini saling curiga satu sama lain. Mereka takut bahwa itu insiden klan Ling dan klan Xi akan terulang. Siapa yang punya waktu luang untuk khawatir tentang klan Hun? Selain itu, klan Hun tampaknya sedang menguji perairan. Bukankah seharusnya ini cewek bertiga? Qin Lin atau sesuatu seperti itu. Seharusnya tidak Cai Lin karena dia masih di bawah musim semi. Tawa tiba-tiba menyebabkan bagian dalam aula menjadi kusam. Feng Zunze, leluhur Huoyun, dan yang lainnya di aula besar gemetar saat sosok itu muncul. Karena pertumbuhan Skymanshaft, beberapa eselon atas yang saat ini duduk di dalam aula ini memiliki kesan buram wajah Xiao Yan. Mulut Yao Lao sedikit terbuka. Matanya menatap tajam pada sosok yang perlahan berjalan masuk. Dou Qi yang luas dan perkasa di dalam tubuhnya meletus karena fluktuasi di dalam hatinya, membuat kursi yang dia duduki menjadi debu. Namun, dia sepenuhnya mengabaikan ini. Dia gemetar saat berdiri dan matanya menjadi sedikit lembab. Dia selalu mengkhawatirkan Xiao Yan selama 2 tahun terakhir. Beberapa emosi muncul di dalam hati mereka masing-masing ketika guru dan murid bertemu. Akhirnya, suara lembut dipancarkan yang menyebabkan seseorang merasa sangat emosional. Haha, bagus kamu kembali. Yao Lao menghapus air matanya. Wajah tua itu, yang tegang selama 2 tahun terakhir, akhirnya mengungkapkan senyum. Tangannya yang keriput terus menepuk bahu Xiao Yan sambil mengulangi kata-kata yang sama berulang kali. Haha, Yao Lama, aku telah mengatakan berulang kali bahwa itu anak kecil ini tidak akan mengalami kehidupan yang begitu singkat. Leluhur Huoyun dan sisanya menghirup udara dingin setelah mendengar bahwa itu Xiao Yan tidak menyangkal klaim ini. Mereka saling bertukar pandang dan mampu melihat keterkejutan di mata masing-masing. Sebagian besar dari mereka telah memasuki dunia api setan dan jelas di bawah berdiri betapa menakutkannya Purifying Demonic Lotus Flame. Yao Lao pulih setelah shock pertamanya. Wajah lamanya dipenuhi dengan sukacita yang tidak bisa disembunyikan. Di mata banyak alkemis, sebuah api surgawi seperti pemurnian api iblis yang memurnikan adalah objek divine yang mereka tidak bisa berharap untuk dicapai. Tidak ada yang menundukkan nyala itu sejak pemurnian iblis Lotus Sen telah menundukkannya saat itu, namun Xiao Yan telah menciptakan keajaiban lain. Dengan api Lotus pemurnian setan, Yao Lao tidak meragukan bahwa itu Xiao Yan akan mampu melawan kepala aula jiwa sendirian tanpa dikalahkan. Dengan bantuan ketua aliansi junior, kita harus dapat menangani serangan ini dari aula jiwa. Ini benar-benar masalah yang menggembirakan.
Elder pertama tertawa. Semua orang merasakan darah mereka mendidih di dalam hati mereka saat Yao Lao dengan bersemangat berteriak tentang menerima pertempuran ini. Setelah akhir pertemuan di aula, Xiao Yan mengobrol dengan Yao Lao yang bersemangat tentang beberapa hal besar dan kecil yang terjadi di dalam Sky Mansion selama tahun-tahun ini. Ayah! Teriakan akrab penuh sukacita segera terdengar setelah Xiao Yan memasuki halaman. Xiao Yan tersenyum sambil mengulurkan tangannya dan dengan kuat memeluk sosok halus itu. Xiao dengan cepat mengungkapkan wajahnya yang bahagia dan lembut, menyebabkan hatinya tanpa sadar mengisi kehangatan. Ini rumahnya. Terlepas dari bahaya yang dia alami, dia akan dapat dengan cepat mengusir kelelahan di dalam hatinya setelah pulang ke rumah.